Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, perjalanan KRL komuter lain lintas Bogor, Jakarta Kota alami gangguan Rabu pagi. Gangguan akibat adanya pergantian wesel rel di jalur antara stasiun Bogor Cilebut. Penumpang KRL membludak di stasiun Depok Baru imbas gangguan yang dialami komuter lain lintas Bogor Jakarta Kota. Pergantian wesel rel akibatkan perjalanan KRL jurusan Bogor Jakarta Kota terhenti. Penumpang pun harus menunggu agak lama di stasiun lantaran satu jalur KRL dipakai bergantian. Pihak komuter lain meminta maaf atas gangguan ini. Ya, tak lama kemudian pihak komuter lain menginfokan penggantian wesel di antara stasiun Bogor Cilebut telah selesai. Perjalanan KRL pun dapat dilayani secara normal meski masih ada pembatasan kecepatan. Pemirsa, geger ular king cobra sepanjang hampir 5 meter ditemukan di saluran pembuangan air rumah warga di Kuningan, Jawa Barat. Ya, saat dievakuasi, ular melawan hingga nyaris melukai petugas. Mantap. Tuh, lala jona dina HP urang we. Ya, urang nepot di dia buge. Seekor ular jenis king cobra sepanjang 4,5 meter menyelinap ke dalam rumah dan bersembunyi di saluran pembuangan air di Desa Kadatuan, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hati-hati, Om. Aman. Lantaran bersembunyi di tempat sempit dan sulit dijangkau, petugas damkar harus membongkar saluran air yang terbuat dari tembok beton. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena king cobra dewasa berwarna hitam pekat itu memberikan perlawanan dan menyerang petugas. Beruntung 4 petugas berhasil menjinakkan ular dan mengamankannya ke dalam karung untuk dibawa ke Mako Damkar. Jenis ular king cobra. Untuk evakuasi agak kesulitan karena ular masuk gorong-gorong. Diduga ular king cobra tersebut masuk ke pemukiman untuk mencari makan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Bisa harga sembako yang naik jelang Natal dan Tahun Baru membuat ribuan warga berdesakan demi membeli paket sembako murah. Sejumlah warga pun kecewa karena tidak kebagian sembako murah meski telah mengantri sejak pagi. Sejak pagi hari, ribuan warga rela mengantri demi membeli paket sembako murah yang tersedia di kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah lansia dan anak-anak pun nyaris pingsan saat ikut berdesak-desakan dalam antrian tersebut. Paket sembako murah ini berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 kg, terigu serta gula pasir dan dijual seharga Rp75.000. Tak butuh waktu lama, ribuan paket sembako ini pun ludes terjual. Dari pagi sih jam 8. Dari jam 8? Iya. Sampai siang ini belum dapat? Iya belum, saya yang DTKS malah katanya tadi udah maju, kalau suruh mundur katanya dari Pak Wali Kota sih yang diutamain yang punya DTKS gitu, tapi ternyata saya udah gitu malah suruh mundur, suruh ngantri lagi dari belakang. Mungkin karena nggak bawa, tapi giliran udah tinggal ngambil berasnya katanya KTP-nya nggak bisa dipoto, harus yang asli, suruh pulang lagi ngantri lagi. Gimana sih pemerintah begitu? Nah terus pas udah ngantri diusir lagi katanya gara-gara nggak sesuai antrian. Kan tadi anak saya nangis, saya suruh geser, giliran saya mau antri lagi kata ibu nyelak, saya suruh paling belakang lagi. Nah terus sekarang mau gimana? Mau Saya mau pulang aja, saya kecewa. Sementara warga yang berhasil membeli paket sembako murah ini pun mengaku merasa sangat terbantu di tengah harga bahan pokok yang naik. Membantu banget. Karena kondisi Di pasar kayak gini aja tadi 75. Kalau ibu sendiri tadi ngantrinya mulai jam berapa tuh? Dari jam 10, karena jam 11 tutup, jadi mulai jam 1 buka lagi. Alhamdulillah. Sebanyak 2.700 paket sembako disediakan dalam operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Bekasi.
Di tengah harga bahan pokok yang naik jelang Natal dan Tahun Baru, warga pun berharap Pemkot Bekasi mengatasi kenaikan harga ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tingkatkan kewaspadaan dalam 3 pekan ke depan atau selama Anda menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Ya, dikepung 3 siklon sekaligus, Indonesia akan menghadapi cuaca ekstrim, hujan lebat dan angin kencang, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan. Angin kencang melanda Jakarta Senin sore membuat sejumlah pohon tumbang. Di Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebuah pohon kenari besar tumbang menimpa bagian belakang mobil yang tengah melintas. Batang pohon berdiameter hampir 1 meter menutup jalan dan memicu kemacetan panjang. Peristiwa ini membuat ngeri para pengendara lantaran pohon tumbang terjadi saat kondisi lalu lintas ramai. Pohon tumbang akibat angin kencang juga terjadi di kawasan Cilandak KKO, Jakarta Selatan. Batang pohon menutup sebagian jalan memicu kemacetan pengendara motor dan mobil. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis peringatan cuaca ekstrim hujan lebat dan angin kencang yang merupakan dampak siklon tropis di bagian selatan Indonesia selama periode Natal dan Tahun Baru, yaitu mulai 15 Desember hingga 10 Januari 2026. Cuaca ekstrim terjadi di Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Lampung, dan Bengkulu. Masyarakat yang akan berwisata selama periode Natal dan Tahun Baru harus meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana banjir dan tanah longsor. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa konser band yang digelar di Stadion Karangbirahi, Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu malam ramai dibicarakan. Pasalnya para guru diduga membeli tiket konser menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Konser band di Brebes, Jawa Tengah viral di media sosial. Pasalnya, sejumlah guru sekolah dasar negeri di Brebes mengaku diminta menyisihkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk membeli tiket konser. Instruksi membeli tiket didapat dari grup kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Wanasari. Bahkan, kwitansi pembelian yang diduga menggunakan dana BOS beredar di media sosial. Usai viral, sekolah-sekolah tersebut akhirnya mengembalikan dana BOS yang sebelumnya digunakan untuk membeli tiket konser. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes mengecam tindakan sekolah bila masih menggunakan dana BOS tidak sesuai peruntukannya. Terkait dengan pembelian tiket itu bukan sebuah kepaksaan atau dipaksa gitu lah. Kita tidak memaksa untuk beli tiket itu. Dan saya sampaikan juga kalau membeli tiket itu harus dari anggaran pribadi bersifat personel. Jangan menggunakan anggaran kelembagaan sekolah atau bahkan BOS karena itu. Dalam waktu dekat, Dindikpora Brebes juga berencana mengumpulkan seluruh kepala sekolah SD maupun SMP di Brebes untuk mengusut kasus ini. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ya, dalam krisis kelaparan, warga Palestina di Gaza kini juga harus menghadapi badai musim dingin. Informasi selengkapnya usai jeda, iNews Today akan segera kembali.